Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul riset pemasaran. Kelompok 4 terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Ivo Egya Putra, yang kedua ada Diatona, yang ketiga Ermiliana Ensu, yang keempat Catherine Yuvia Tembunan, yang kelima Daniel Yusuf Marpaung, dan yang keenam Adwinda Dewi. Berikut presentasi kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari riset pasar itu sendiri. Riset pasar merupakan faktor kunci untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Riset pasar menyediakan informasi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pasar, ukuran pasar, dan pesaing. Kemudian ada beberapa manfaat dari riset pasar itu sendiri. Yang pertama ada bertahan hidup dari bisnis pasar, yang kedua mengidentifikasi peluang bisnis dan mencegah benang yang datang dari pasar, yang ketiga mendapatkan informasi tentang pelanggan, pesaing, dan upaya pemasaran. Riset pasar sendiri mempunyai proses riset. Yang pertama ada identifikasi tujuan penelitian, yang kedua mengumpulkan data dari pasar, yang ketiga ada evaluasi dan data yang dikumpulkan, yang keempat ada analisis yang dikumpulkan, yang kelima ada interpretasi data yang dianalisis, dan yang terakhir ada penyebaran produk akhir dari penelitian untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang riset pemasaran. Nah, apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran adalah identifikasi yang sistematik dan objektif dalam mengumpulkan, mengkoleksi, atau menganalisis dan memutuskan berdasarkan suatu informasi. Untuk apa? Untuk mengembangkan pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Nah, kemudian apa sih peran dari riset pemasaran? Ada beberapa peran umum ya dari riset pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan produk atau layanan baru yang laku untuk dijual. Yang kedua, sarana manajemen yang efektif dan efisien. Yang kemudian yang ketiga, sarana yang baik secara metodologi dan statistik. Kemudian yang keempat, proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang valid atau tidak bias. Kemudian yang terakhir yaitu sarana mendekatkan. Ya, itu adalah suatu peran riset pemasaran ini yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan perusahaan dengan konsumen atau promosi secara halus. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik ya. Jadi di dalam peran riset pemasaran itu ada 3 peran fungsional dalam riset pemasaran. Nah, yang pertama itu adalah fungsi deskriptif. Apa itu fungsi deskriptif? Fungsi ini merupakan peran yang tujuannya untuk pengumpulan dan penyajian pernyataan tentang fakta-fakta yang ada dalam pasar, dalam lingkup pemasaran. Nah, kalau yang kedua yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini biasanya atau dikatakan dengan penjelasan tentang data atau tindakan yang dilakukan dalam riset pemasaran. Nah, yang ketiga, fungsi prediktif. Sebagai fungsi prediktif. Nah, apa itu fungsi prediktif? Fungsi prediktif adalah spesifikasi tentang bagaimana menggunakan riset deskriptif dan diagnostik sebelumnya untuk memperkirakan hasil keputusan dan pemasaran yang direncanakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian kriteria apa dalam riset pemasaran. Maksudnya riset pemasaran itu apa aja sih kriterianya gitu. Kalau dari hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok, di situ ada 4 kriteria dalam riset pemasaran. Yang pertama yaitu kriterianya relevan. Jadi, riset pemasaran yang dihasilkan haruslah relevan. Apa maksudnya harus relevan? Relevan yaitu riset pemasaran tersebut menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan dan menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu itu kriteria dari pemasaran maksudnya adalah
hasil penelitian harus tepat pada waktunya. Jadi untuk melakukan tindakan pada pengembangan atau segmentasi pasar di tahun selanjutnya, eh, maka riset pemasaran harus sudah diselesaikan pada akhir tahun. Biasanya itu dilakukan memang pada akhir tahun, yang kemudian hal dari hasil riset pemasaran yang kemudian akan pihak manajemen melakukan inisiatif atau kreativitasnya itu untuk bagaimana supaya produk yang ingin dipasarkan menjadi produk yang unggul. Nah, kemudian yang ketiga, efisiensi. Riset pemasaran harus efisiensi. Apa itu gitu? Setiap riset pemasaran harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Jadi harus tetap ada untungnya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah objektif. Kriteria riset pemasaran yang harus objektif, di mana supaya riset pemasaran ini menghasilkan penelitian yang berkualitas baik, sehingga kesalahan interpretasi dapat dihindari. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibacakan oleh rekan saya mengenai apa aja sih klasifikasi dalam riset pemasaran. Cukup sekian dari saya serahkan dengan teman yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi riset pemasaran. Menurut Malhotra, klasifikasi riset pemasaran ini ada dua, yaitu riset identifikasi masalah dan yang kedua riset pemecahan masalah. Riset identifikasi masalah pastinya bertujuan mengidentifikasi masalah yang belum muncul atau berpotensi muncul di kemudian hari atau di masa depan. Nah, contohnya sendiri ada riset potensi pasar, riset citra merek, ada sales analysis, ada business trend. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu bersifat preventif. Begitu, semisal nih ada perusahaan dalam situasi kondisi persaingannya ketat gitu, berpotensi persaingannya ketat, maka dilakukanlah riset identifikasi masalah begitu. Untuk selanjutnya ada riset pemecahan masalah. Riset pemecahan masalah ini pastinya bertujuan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Contohnya riset segmentasi, riset produk, pricing riset, promotion riset, distribution riset. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur bagaimana nih caranya untuk riset pemasaran begitu. Yang pertama yaitu menentukan topik riset pemasaran yang pastinya begitu. Untuk menentukan itu selanjutnya akan dilakukan perumusan masalah riset, kemudian penentuan desain riset, dan yang keempat metode pengumpulan data, dan yang kelima membuat rancangan dan metode pengambilan sampel, dan yang keenam analisis dan interpretasi hasil riset, dan yang ketujuh yang terakhir penulisan dan penyampaian laporan akhir. Begitu. Di proses riset pemasaran sendiri itu ada dua, perumusan masalah riset dan penentuan desain riset gitu. Penentuan masalah riset sendiri ini hanya dapat dirancang secara sistematis untuk memberikan informasi berharga jika masalah yang dihadapi dirumuskan secara jelas dan akurat. Dan yang kedua ada penentuan desain riset. Desain riset merupakan kerangka untuk melaksanakan proyek riset pemasaran untuk menjabarkan prosedur yang mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah riset pemasaran. Dan untuk selanjutnya terkait dengan 3 jenis desain riset akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Desain di riset deskriptif. Riset ini untuk menggambarkan karakteristik atau gejala atau fungsi suatu populasi. Karakteristik didahului dengan perumusan hipotesis. Didesain dirancang secara terstruktur dan terencana serta tidak fleksibel. Mengutamakan akurasi dan didasarkan pada pemahaman masalah. Metode survei, observasi, analisis data sekunder. Desain riset eksploratory, yaitu riset awal yang digunakan untuk mengklarifikasi dan mendefinisikan suatu masalah. Riset ini bersifat fleksibel dan tidak bertujuan untuk mencari kesimpulan akhir. Metode survei yang dilakukan oleh para ahli, studi kasus, analisis data sekunder. Riset data kasual, yaitu riset yang bertujuan untuk menentukan hubungan dari suatu akibat atau
kasus kasual dari suatu hal, karakteristik desain terstruktur dan terencana dengan baik, adanya manipulasi variabel bebas, adanya kelompok pengontrol, dikenakan pendekatan acak atau random dalam menentukan sampel yang akan diteliti. Metodenya adalah eksperimen. Metode pengumpulan data. Pengumpulan menurut jenisnya ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur. Data kuantitatif, sifat datanya terstruktur, maka periset akan berusaha melakukan proses membuat data menjadi data kuantitatif, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Menurut sumbernya, data internal, data yang tersedia di dalam perusahaan biasanya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang dicatat secara rutin, seperti data keuangan dan penjualan perusahaan. Data eksternal, data yang berasal dari luar perusahaan, artinya yang mengumpulkan atau mempublikasikan data oleh organisasi lain seperti pemerintah, asosiasi dagang, perusahaan riset atau investasi, organisasi nirbala atau yayasan, dan lain-lain. Menurut cara memperoleh data, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Observasi yaitu mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian yang diteliti. Eksperimen menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Kuesioner terdiri dari kelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri. Sumber dari data sekunder adalah data bukan oleh periset sendiri. Sumber dari sekunder, yaitu data internal, adalah data yang berasal dari dalam organisasi di mana riset sedang dilakukan. Data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi di mana riset sedang dilakukan. Membuat rancangan dan metode pengambilan sampel. Probability sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel secara random atau acak. Sampling acak sederhana, sampling sistematik, sampling acak stratifikasi, sampling acak tak berstrata, sampling cluster. Non-probability sampling, yaitu memberikan peluang dan kesempatan yang tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Sampel kuota, sampel aksidental, judgment sampling, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Perkenalkan, nama saya Daniel Yusuf Lamjogi Marpaung, NIM saya 200830383. Di sini saya akan menjelaskan analisis data yang terdiri dari editing, proses pengecekan untuk memastikan bahwa data yang diolah tidak asal isi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Editing dilakukan secara bertahap. Editing lapangan, kegiatan di mana supervisor mengadakan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan yang penting kepada 10 responden. Editing menyeluruh, proses editing yang dilakukan secara menyeluruh terhadap jawaban responden sehingga dapat diperoleh konsistensi jawaban. Dan yang kedua, pengodean atau coding, proses memberikan simbol pada pertanyaan maupun jawaban. Yang ketiga, analisis data dengan alat analisis tertentu, yang terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama metode statistik menggunakan angka-angka yang bersifat eksak, yang terdiri dari statistik deskriptif di mana menggambarkan berbagai karakteristik data, statistik induktif, inferensi terhadap sekumpulan data dari satu sampel, misalnya prediksi, estimasi, dan sebagainya. Metode non-statistik yang terdiri dari data kualitatif yang tidak dapat dilakukan operasi matematika atau disebut data nominal dan data ordinal. Yang kedua, data kualitatif yang dapat dilakukan dengan operasi matematika atau disebut dengan data interval dan data rasio. Yang keenam, penulisan dan penyampaian laporan akhir. Laporan riset merupakan rangkuman hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang diserahkan ke pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistematika laporan riset. Yang pertama, judul laporan. Kedua, ada daftar isi. Yang ketiga, ringkasan.
yang keempat latar belakang masalah, yang kelima metodologi dan analisis data, yang keenam kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada lampiran. Sekian, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, dapat dicantumkan di forum chat, dan apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.